Pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan datang dan berserah kepada-Mu. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa masih ada jalan di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu, bahwa masih ada jalan yang terbuka di dalam-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kepada-Mu Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Kau selalu ajaib Tuhan Yesus.
Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari saat ini kita buka sama-sama dalam kitab Hagai, pasal yang pertama. Kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Buku ini, kitab ini ditulis oleh Hagai, a prophet, seorang nabi yang hidup di kira-kira abad yang ke-6 sebelum Masehi, tahun 600-500-an. Dan Hagai ini adalah nabi yang ditunjuk oleh Tuhan pada awal-awal masa kekuasaan kerajaan Persia, Media Persia. Dan Hagai ini nabi yang cukup dikenal, menyerukan dibangun kembali bait Allah yang di Yerusalem. Dia menyerukan bahwa ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Ya. Setelah pembuangan di Babilonia selesai,
Dan kemudian Hagai ini menubuatkan akan kemuliaan yang akan terjadi di zaman mesianik, di zaman yang akan depan gitu ya. Tapi coba kita lihat di sini reaksi dari bangsa pilihan Tuhan. Ayat yang kedua. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini bukan berbicara tentang fisik saja, bangunan fisik saja, tetapi ada sesuatu yang membuat umat Tuhan ini merasa belum saatnya untuk membangun tempat yang menjadi simbol worship, ibadah, atau house of worship. Dan kemudian ayat 3, datanglah firman Tuhan kepada Hagai. Ayat 4 dikatakan, oke, kalau menurutmu belum siap berarti sekarang waktunya untuk tinggal di rumahmu masing-masing ya, yang sudah dipapani dengan baik. Rumah Tuhan biarkan jadi reruntuhan saja. Ayat ini berbicara tentang prioritas. Meskipun mungkin secara jasmani, rumah Tuhan itu, kalau apalagi zaman sekarang, ya bukan urusan kita, urusan pendetanya. Tetapi ini tidak berbicara fisik, ini berbicara mengenai hati. Mana yang didahulukan? House of the Lord, Bait Allah, itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kita persiapkan dengan baik, kita menyambut dengan baik, kita sembah Dia, kita puji Dia. Tetapi bangsa ini masih mementingkan kepentingannya sendiri. Ayat yang kelima di dalam bahasa Inggris dikatakan, consider your ways. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya apa? Pertimbangkan lo ya keputusanmu. Pertimbangkan lo jalan hidupmu. Apa yang kau putuskan tadi di ayat 2, pertimbangkan baik-baik lo. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan, kalau kamu mementingkan dirimu sendiri, kalau kamu itu orang yang memilih untuk tidak mau ingat Tuhan, ayat 6 coba kita baca, kamu boleh menabur banyak, tapi kamu akan membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi kamu tidak akan kenyang. Kita minum, tapi kita tidak puas. Berpakaian, ini konteksnya di iklim 4 musim ya. Kamu berpakaian, kamu tidak akan kehangat, kamu tetap kedinginan. Orang bekerja, tapi hasil kerjamu akan kamu taruh di dompet yang berlubang. Hasil kerjamu yang kamu simpan akan tercecer kemana-mana. Karena apa? Karena tidak memperhatikan jalan hidupnya. Tidak memperhatikan pilihan hidupnya. Ayat 7 diulangi sekali lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dan ayat 8 berbunyi keras. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Gunung itu tempat yang ada di atas. Dan di sini dikatakan bahwa harus naik untuk membangun rumah. R-nya besar. Kalau kita mau teliti sejenak, apa maksudnya suruh bangun rumah di atas gunung, bawa kayu? Nah, kalau kita mau teliti, gunung itu sebetulnya ini bukan arti langsungnya ya, tapi kita bisa terjemahkan sebagai hadirat Tuhan. Jadi saat ini yang harus kita perhatikan dari hidup kita hari-hari ini, selain mengucap syukur, adalah bagaimana kita ini mau terus-menerus naik ke hadirat Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi.
Dan juga membawa kayu. Kayu itu bahan untuk membangun. Kalau kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita tentunya menyembah Tuhan, berdoa, puji-pujian. Maka kita akan mengalami yang namanya perkenanan Tuhan, saya percaya. Ya. Maka aku akan berkenan kepadanya, kata Tuhan. Aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Seringkali kita ini tidak menyadari, saya pun juga kadang-kadang tidak menyadari, bahwa kita hidup ini kita perlu yang namanya disertai kemuliaan Allah. Nah, mungkin kita berbicara begini ya, kemuliaan Allah itu mungkin artinya cuma ya sudah kelihatan berkilau sinar, oh enggak. Saudara tahu prinsip kalau ada terang gelap pun sirna. Kemuliaan Allah ini berbicara mengenai bukan hal yang menyilaukan, tetapi menyingkirkan kegelapan. Kalau ada darkness yang melingkupi saudara tanpa saudara sadari, dengan adanya pembangunan house of worship, rumah penyembahan pribadi kita, maka kemuliaan Allah itu akan menyingkirkan kegelapan. Karena itu prinsip, kalau tidak ada terang maka yang ada gelap. Kalau ada terang, tidak akan ada gelap. Dan firman Tuhan juga berkata demikian. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap masih menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tuhan berbicara pada saat ini kepada seluruh pemimpin bangsa Israel saat itu, mendorong mereka untuk tetap kuat. Karena Tuhan itu bersama-sama dengan mereka untuk menolong umat Israel dalam setiap permasalahan mereka. Dan Tuhan sudah mengingatkan, jangan lupa consider your ways. Perhatikanlah jalanmu, perhatikan pilihanmu. Dan hari ini kita diajarkan membangun place of worship. Ya. Saudara kalau membayangkan worship, jangan bayangkan bahwa saudara harus jadi WL sendiri, saudara harus jadi pembawa pengkhotbah sendiri, bukan. Tapi place of worship itu adalah tempat di mana saudara itu benar-benar menghabiskan waktu pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan hanya dengan mulut tetapi dengan hati. Membangun, dikatakan membangun, artinya proses, bukan cuma instan. Dan saya percaya bahwa saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan apa yang mungkin saudara belum pernah mengenal, saudara belum pernah diajarkan, dan dunia juga tidak pernah mengajarkan. Kalau dunia kan, wah hari-hari ini yang penting saya dulu Pak. Yang penting bisa makan dulu. Yang penting begini. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, ini bukan berarti, wah gereja butuh uang, minta uang. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan gereja membutuhkan sesuatu. Tapi ini berbicara tentang makna spiritualnya. Itu adalah rumah Tuhan itu dibangun. House of worship itu diprioritaskan. Bukan keinginan kita sendiri, bukan kepentingan pribadi kita, bukan keperluan kita sendiri. Dan dengan demikian kita menerapkan kembali apa yang beberapa tahun lalu sudah kita pelajari, menghormati Tuhan. Mempertimbangkan jalan kita, pilihan kita. Ya. Karena dengan kita membangun house of worship, rumah penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dan kegelapan itu akan sirna. Mungkin saat ini saudara tidak punya pilihan lain. Bangun house of worship, place of worship. Kalau perlu merendahkan diri, berpuasa, menyembah Tuhan,
memuji Tuhan, hati bersyukur, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kemuliaan itu bukan hanya glowing dilihat orang, ya pasti orang akan lihat, wah orang ini hidupnya berbeda. Tetapi juga bagi kerajaan kegelapan itu merupakan sebuah hal yang mengganggu, maka mereka akan lari tunggang langgang. Hari ini, pagi ini, sebelum saudara beraktivitas, atau saudara sedang mendengarkan ini di masa istirahat saudara, consider your ways, perhatikanlah jalanmu. Dalam konteks membangun house of worship, membangun rumah bait Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa bangun, naik gunung, masuk ke hadirat Tuhan, bawa kayu, bawa pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, maka akan ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan saat ini kami terima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu. Firman-Mu mengingatkan bagi kami untuk memperhatikan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih agar kami tidak jatuh di dalam kesesatan. Terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, berkemenangan, berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.